Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, serta seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali kita semua dapat menikmati berkat Tuhan. Tuhan sudah menuntun kita dan membangunkan kita di pagi hari ini dengan kekuatan dan kasih-Nya. Bahkan kita sudah berada di akhir bulan 9 ini. Mari kita nikmati berkat Tuhan di hari ini dengan satu tanggung jawab yang akan kita kerjakan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menghayati firman Tuhan di pagi hari ini. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami semua ingin menghayati kembali akan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan dalam pemeliharaan tidur malam kami. Dan kami pagi hari ini akan menjalani tugas kami. Namun kami ingin diperlengkapi dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang Engkau karuniakan pada diri kami semua akan memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan, dan firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman dalam langkah hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Penekanannya pada ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bekerja dan berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Keturunan Abraham telah nyata sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Ishak adalah satu-satunya anak Abraham dari istrinya Sarah. Abraham memiliki istri yang bernama Ishak. Ishak memiliki istri bernama Ribka. Hampir sama ceritanya di pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat 11, bahwa Ribka, istri dari Ishak, sangat cantik dan sempat tergoda Abimelek untuk mendapatkannya. Ishak pun juga berkata, dia adikku, dan seterusnya. Hampir sama dengan cerita Abraham ketika Abraham berjalan bersama Sarah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Setelah itu Abimelek lalu kemudian berjanji tidak boleh menyentuh baik Ishak ataupun istrinya kepada semua orang-orang yang dibawa Abimelek itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, cerita di pasal 26 ini di perikop yang berikutnya dari ayat 12 sampai 25 bercerita tentang Ishak yang sudah mulai hidup dalam masa-masa perjanjian lama, dikatakan sebagai bangsa nomaden. Bangsa nomaden artinya bangsa yang terus berpindah dari satu tempat, berkemah satu tempat ke tempat yang lain. Cerita Ishak ini sangat menarik karena ketika Ishak mulai berkemah di satu tempat, maka Tuhan memberkati dia sesuai dengan janjinya. Siapapun yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Maka Ishak pun juga diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu Ishak mulai terlihat dalam bacaan kita ketika dia mulai menabur benih di tanah. Ishak bekerja sebagai seorang petani yang menabur. Lalu di sanalah dikatakan dalam bacaan kita hari ini bertambah-tambah, bahkan dikatakan di sini 100 kali lipat hasil panennya. Tuhan memberkati Ishak. Dan hal ini menjadi sesuatu persoalan kecemburuan bagi orang Filistin di tempat itu. Ketika melihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak dalam kehidupannya. Dari cerita-cerita selanjutnya di sana dikatakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Menarik sekali, kenapa? Karena Ishak bekerja berjalan dengan penyertaan Tuhan. Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan ayahnya Abraham kepada Ishak. Dan Ishak berpegang
pada ketetapan-ketetapan yang sudah diajarkan. Sehingga dimanapun Ishak berlangkah, dimanapun Ishak berdiam, disitulah Tuhan memberkati dia. Sehingga begitu melimpah harta bendanya, oleh karena dia selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk memberkati keturunan Abraham, maka Ishak pun juga diberkatinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita coba melihat dengan judul kita pagi hari mengatakan bekerja dan berjalan bersama Tuhan. Dan itulah perjalanan bangsa ataupun keturunan Abraham dari Ishak yang kemudian Tuhan memberkati dia dengan segala kelimpahannya. Mari kita coba perhatikan dari cerita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat perjalanan seorang yang berjalan bersama Tuhan, maka berkat itu selalu melimpah. Ajakan ini menjadi sebuah ajakan buat kita semua. Kita yang berkarya, kita yang bekerja, terkadang kita juga harus mengakui. Karena kita terkadang tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Belajar dari Ishak yang terus berjalan dan terus berjalan dengan melakukan ketetapan Tuhan, dan terus Tuhan beserta dengan Ishak, maka Tuhan pun melimpahkan berkat-Nya. Kita pun juga diajak untuk mau terus bekerja, mengawali pekerjaan kita dengan mendekatkan diri pada Tuhan, dan terus memohon penyertaan Tuhan sepanjang karya dan kerja kita. Maka percayalah suatu saat, maka hasil yang kita kerjakan itu akan berlipat-lipat ganda. Oleh karena kita mau bekerja dengan takut akan Tuhan. Kita mau mengikut sertakan Tuhan. Supaya dalam setiap pekerjaan yang kita ikut sertakan Tuhan, kita selalu dituntun untuk jalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak terpengaruh oleh rayuan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tetapi justru dari situlah kita mau belajar bagaimana kita mau berjalan bersama Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan dan tantangan, tapi pasti Tuhan akan mendatangkan berkat yang berlimpah-limpah. Suatu saat Dia akan genapi janjinya. Jangan pernah kita ragu dengan janji Tuhan. Jangan pernah kita takut bahwa Tuhan melupakan janjinya. Ingatlah bahwa perjanjian kita dengan Tuhan adalah perjanjian yang terus akan terjadi bagi diri kita dan bagi anak cucu kita dimanapun saudara dan saya berada. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, teruslah berjalan bersama Tuhan, teruslah ikut sertakan Tuhan dalam setiap pergumulan dan setiap karya kerja kita. Maka suatu saat, sama seperti Ishak, Tuhan melipat gandakan berkat-berkat-Nya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu di pagi hari ini dengan mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami, Tuhan memberkati seluruh kehidupan dan karya, dan firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang kami akan lalui. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati majelis jemaat, baik diaken, penatua, dan kami para pendeta. Tuhan berkati dengan tugas panggilan kami masing-masing. Tuhan berkati juga akan para pendeta emeritus, juga pendeta gereja saudara. Berkati unit-unit misioner, berkati juga vikaris yang baru memasuki tahun kedua. Tuhan penuhi dan berkati dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, dan koster, serta keamanan. Tuhan berkati peran fungsi dari jemaat-Mu dengan tugas panggilan mereka masing-masing. Kami mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan, sektor Yerusalem, yang akan menjadi jemaat Sinar Kasih Cilodong di kemudian hari. Persiapkanlah mereka dengan segala berkat Tuhan untuk persiapan pelembagaannya. Kami berdoa hari ini untuk sektor Yerusalem atau Bajem Sinar Kasih Cilodong, keluarga Bapak Sarasi Hasibuan, keluarga Bapak Sartius Bulinde, keluarga Ibu Sentiana Manurung, keluarga Bapak Siar Tarigan, keluarga Bapak Sihar Alaris Dolok Saribu,
dan keluarga Ibu Siti Dasamewati. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami mau berdoa untuk sektor Karmel, Bapak Penatua Boy Christian Jaha, sektor Yerusalem, Bapak Mastor Nababan, Ibu Rumata Boru Huta Galung, sektor Sion, sektor Betel, Bapak Cornelius Lekatompesi, Bapak Poli Riri, dan Ibu Lina Salmon Purba. Tuhan Yesus memberkati dengan segala keberadaan mereka, tubuh mereka yang lemah, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah mereka mendapatkan kembali pemulihan dan kekuatannya. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Cornelis Lekatumpesi. Tuhan memberkati sukacita atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Roslin Sirait, Saudari Ranis Hunila, Ibu Mutiara Silalahi, Saudari Kesia Victoria Haumahu. Kami berdoa untuk Bapak Freddy Marika Simonis dan anak Ade Junior Elwarin. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang boleh bertambah usia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati janda duda dan anak-anak yatim piatu. Pergumulan jemaatmu setiap pribadi, Tuhan juga topang baik dalam pergumulan pribadi maupun juga keluarga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang usaha-usaha kecil mereka, baik di rumah atau dimanapun, biarlah melalui usaha itu berkat Tuhan mengalir. Ketika mereka mengandalkan kuasa Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan selalu beserta dengan usaha-usaha mereka, maka dari sanalah Tuhan melipat gandakan berkat-Nya. Kami serahkan seluruh doa kami di pagi hari ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.